Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Teman-teman, semoga semuanya sehat ya. Nah, jadi hari ini kelas Brilian dengan saya sekarang untuk IPA. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang optika geometri ya. Nah, untuk pembahasan hari ini kita khususkan pembagian di sifat-sifat cahaya dan juga perhitungan dan sifat-sifat bayangan pada cermin datar ya. Nah, sebelumnya di pelajaran PM ini Mister mau nanya dulu ke teman-teman, apa catatan kelas 8 masih ada? Masih nyimpan? Enggak. Enggak. Yang lain? Masih. Masih. Yang lain gimana? Enggak. Enggak. Fawas gimana? Fawas masih nyimpan? Catatan kelas 8? Dan kelas 8 ada tapi kayaknya di rak-rak gitu deh besar udah ketumpuk. Oke, Vira? Masih bisa. Kayaknya masih ada deh, Sir. Masih ya. Atira masih? Masih. Masih ya. Gani masih ada? Kurang tahu, Sir. Kurang tahu ya. Raid masih nyimpan? Apa Sir, buku? Iya, catatan kelas 8. Masih, kayaknya masih. Masih ya. Nah, Puput? Masih, Sir. Masih. Karina masih? Masih nyimpan? Ya, kayaknya ada, Sir. Oke, Raisa masih ada catatan kelas 8? Masih. Masih ya. Vina? Masih ada Vina catatan kelas 8? Belum dicari lagi, Sir. Mencari Nanti lagi. masih cari. Satria? Masih ada catatan kelas 8? Satria? Oh, nggak ada orangnya. Nadia? Masih ada kelas 8 catatannya? Masih. Masih ya. Oke, kenapa Mister nanya kayak gini? Karena untuk kedepannya, barangkali Mister nggak akan ngasih materi, tapi lebih ke drilling soal ya. Karena teman-teman udah ada catatannya ya, jadi Mister nggak perlu menjelaskan ulang lagi ya. Oke, karena di sini rata-rata teman-teman ada tapi belum ngambil, ya udah. Berarti sekarang kita materi dulu ya. Nah, materi kita hari ini yang dasar ya tentang sifat-sifat cahaya ya. Nah, sifat cahaya itu kan banyak ya, bisa merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, terus meresap melalui celah-celah kecil atau difraksi, ya kan? Terus berinterferensi, polarisasi, itu kan, terus ada diuraikan, dispersi. Nah, tapi di sini di bab ini sifat cahaya yang akan kita tekankan itu ada dua sifat aja ya. Yang pertama dipantulkan dan yang kedua dibiaskan. Nah, kita akan mulai dari yang dipantulkan ya teman-teman ya. Nah, cahaya dapat dipantulkan. Atau nama lainnya itu adalah refleksi ya. Nah, ada berapa jenis pemantulan teman-teman? Ada berapa jenis pemantulan? Ayo. Pemantulan ada berapa? Berapa jenis? 2. Apa aja? 3. Nggak tahu, lupa. Iya, apa aja? Yang beratur. Itu. Ya, teratur dengan? Yang tidak teratur. Oke, ya. Yang pertama ada pemantulan teratur, ya. Itu. Ada pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur dia terjadi pada bidang datar. Ini, ya. Dia terjadi pada bidang datar. Kalau misalkan yang ini bidang datar, nah kemudian garis putus-putus ini adalah garis normal, ya. Nah, kalau misalkan ada sebuah cahaya datang, ya, dia membentuk sudut I. Nah, maka di sini dia akan dipantulkan dengan sudut R. Nah, ini ya. Ini adalah cahaya datang. Yang ini adalah cahaya pantul. Nah, di sini cahaya datang membentuk sudut I dan cahaya pantul membentuk sudut R terhadap garis normal. Nah, pada pemantulan teratur ya di sini I sama dengan R. Ya.
Nah, di sini I ini adalah sudut datang dan R adalah sudut pantul, ya. Nah, ini adalah pemantulan teratur. Jadi pemantulan yang terjadi pada bidang datar, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, ada pemantulan tidak teratur, ya. Ada pemantulan tidak teratur. Nah, kalau pemantulan tidak teratur, dia akan terjadi pada bidang yang tidak rata, ya. Nah, di sini pemantulan tidak teratur sebenarnya sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya, tapi di sini perbedaannya adalah dia punya kemiringan yang berbeda-beda. Nah, misal gini, ini sudut datang, ini sudut pantul, ya kan? Nah, di sini I, terus ini R. Terus ada yang miring kayak begini, ya kan? Ini sudut datangnya, ini cahaya datangnya, terus yang ini cahaya pantulnya, ya kan? Nah, sudut I, ini sudut R, gitu. Nah, kemudian ada yang kemiringannya beda. Ini ini cahaya datangnya, ini cahaya pantulnya, gitu. Nah, ini sudut I, sudut R. Sebenarnya sama, sudut I dengan sudut R sama. Tapi di sini bedanya adalah kemiringan dari bidangnya. Dia punya kemiringan yang berbeda-beda. Ini cahaya datang, ini cahaya pantulnya. Nah, di sini. Ini I, ini R. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dia punya kemiringan bidang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, disinilah pemantulan tidak teratur gitu ya. Nah, kemudian setelah dipantulkan itu ada dibiaskan ya. Nah, dibiaskan atau refraksi ya. Refraksi. Nah, jadi pembiasan itu adalah pembelokan cahaya karena dia melewati dua medium yang berbeda. Nah, misal nih, ini garis batas medium nih. Ya. Ini misalkan medium 1, ini medium 2 ya. Katakanlah medium 2 tuh lebih rapat ya. Contohnya yang medium 1 udara, medium 2 air contohnya ya. Nah, terus ini adalah garis normal nih. Ya, garis normal. Nah, kalau ada cahaya datang, ya, ada cahaya datang dia membentuk sudut I, maka ketika dia masuk ke medium 2 dia akan dibelokkan. Nah, kayak begini. Ya. Nah, ini adalah cahaya bias ya. Nah, ini sudut R-nya. Gitu. Di sini I tidak sama dengan R karena dia mengalami pembelokan. Gitu ya. Nah, ini disebut cahaya datang. Nah, yang ini disebut cahaya bias. Ya. Di sini I adalah sudut datang. Dan kemudian R itu adalah sudut bias. Ya. Oke, silakan tulis dulu teman-teman. Ya, silakan tulis dulu.
Udah semua teman-teman? Udah semua? Belum, Sir. Bentar lagi, Sir. Oke. Udah semua teman-teman? Udah semua? Yang udah boleh kasih tanda jempolnya yang udah? Oke, bisa kita lanjut teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke pemantulan ya. Nah, untuk pemantulan ini kita memakai alat yang disebut sebagai cermin ya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah cermin datar dulu ya. Nah, cermin dia beda dengan kaca ya. Itu cermin beda dengan kaca. Nggak semua cermin itu terbuat dari kaca ya. Air yang tenang pun bisa kita jadiin cermin ya itu. Atau misalkan batu seperti batu obsidian itu bisa kita jadikan cermin gitu ya. Batu yang mengkilap bisa kita jadikan cermin. Nah, kebetulan memang kaca itu kebanyakan bahan yang digunakan untuk cermin ya seringnya gitu. Makanya kadang-kadang orang suka salah kaprah cermin itu kaca gitu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah cermin datar. Nah, kita ke ininya dulu, ke sifat-sifat bayangannya dulu ya. Ini misal sebuah cermin datar nih ya. Nah, misalkan ada benda di sini ya, ada benda. Nah, otomatis dia pasti akan terbentuk bayangan di sini kan. Nah, bagaimana sifat bayangan dari cermin datar? Nah, bisa kita lihat ya di sini sifat bayangan dari cermin datar. Nah, kalau misalkan jarak benda ke cermin adalah S, kemudian jarak dari cermin ke bayangan adalah S aksen, nah maka di sini pada cermin datar, sifat bayangan itu adalah jarak benda dia sama dengan jarak bayangan. Ya, gitu. Kalau kalian ngaca ya atau bercermin ya di kamar kalian itu kan cermin datar ya. Nah, pasti jarak kalian ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan kalian. Nah, maka di sini S sama dengan S aksen gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan jarak benda sama dengan jarak bayangan, nah maka di sini kita bisa lihat kalau misalkan tinggi benda itu H, misalkan. Nah, dan tinggi bayangan itu H aksen, misalkan. Nah, maka di sini tinggi benda dia sama dengan tinggi bayangan. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Nah, maka di sini H sama dengan H aksen. Gitu, ya.
Nah, pertanyaan Mister, kalau tinggi benda sama dengan tinggi bayangan atau jarak benda sama dengan jarak bayangan, berarti perbesarannya berapa? Perbesarannya. Perbesarannya berapa berarti? Berapa coba? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara kita menghitung perbesaran? Gimana? Coba cara menghitung perbesaran gimana? S per H. Ayo coba S per H. S per H mah itu bidang miring S per H mah. Coba perbesaran. Ada yang masih ingat perbesaran coba? Itu bukan, Sir. Yang 1 per F sama dengan... Kalau itu untuk mencari jarak fokus, 1 per F, 1 per S, 1 per S aksen. Perbesaran. S1 per S. Nah, ayo coba. Perbesaran itu S aksen per S atau H aksen per H. Nah, itu perbesaran. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan S sama dengan S aksen atau H sama dengan H aksen, berarti perbesarannya berapa? Kalau ada sebuah bilangan dibagi bilangan yang sama, berarti hasilnya berapa? 1. 1. Nah, berarti perbesaran dari cermin datar itu selalu 1 ya. Itu perbesarannya 1. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah sisi kanan benda ya. Sisi kanan benda dia akan jadi sisi kiri bayangan. Tuh. Ya. Sebaliknya, sisi kiri benda, nah itu dia akan jadi sisi kanan bayangan. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ini adalah sifat bayangan pada cermin datar. Nah kalau misalkan pada perhitungan ya, kalau pada perhitungan kita di sini bukan menggunakan 1 cermin tapi 2 cermin ya. Misalkan nih kalau ada 2 buah cermin datar ya. Ada 2 buah cermin datar. Dia membentuk sudut alfa ya, membentuk sudut alfa. Terus di sini ada sebuah benda nih di sini. Ya kan? Nah, maka pastikan dia akan terbentuk bayangan kan? Bayangan di sini, ya kan? Nah, terus selain di sini ada juga di sini kan? Ini ada bayangan. Nah, terus ada juga di sini nih, misalkan ya. Nah, ini bayangan. Ya. Nah, kalau misalkan sebuah benda diletakkan di depan 2 cermin yang saling membentuk sudut, nah maka di sini kita bisa menghitung jumlah bayangannya. Nah, di sini N sama dengan, masih ingat? Gimana? N sama dengan? 360 derajat. 360 derajat per? Apa itu yang gini? Alfa? Min kurang 1. Nah, dikurang 1 ya. Nah, jadi ini ya. Di sini alfa adalah sudut antar 2 cermin datar ya. Nah, kemudian N ini adalah jumlah bayangan. Nah. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, silakan tulis dulu teman-teman. Setelah ini kita latihan soal ya.
Ya oke, udah semua teman-teman. Yang udah boleh kasih tanda jempolnya yang udah. Udah semua. Oke, yang lain gimana? Udah? Udah, oke. Right, udah right. Raisa? Oke, udah ya. Nah, kita sekarang latihan soal. Soalnya nggak usah ditulis teman-teman. Cukup jawab aja dulu ya. Oke, soal yang pertama ya. Oke, sebentar. Nah, oke, soal yang pertama. Jawabannya apa? Ini. Coba perhatikan. Jawabannya apa? C, Mister. Yang mana? C. C. Yang C. Oke, bener ya. Kalau dilihat dari sifat bayangan cermin datar, jawabannya pasti yang C gitu ya. Oke. Yang kedua. Oke. Yang mana? A. Yang mana? Yang A. Yang A. A. Oke, bener ya. Yang A. Oke. Nah, sekarang ini pemanasan aja nih, 2 soal aja. Nah, sekarang berikutnya latihan soal nih ya. Ada 3 soal. Nah, coba teman-teman kerjakan ya. Nggak usah ditulis soalnya. Langsung caranya aja di buku, langsung jawabannya. Gitu. Nggak usah tulis lagi soalnya ya. Oke, coba teman-teman kerjakan ya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Ya sampai inilah 1445 lah bisa lah ya. Coba. Dengan persamaan yang tadi ya. N sama dengan ya kan? N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, coba pakai persamaan ini. Gitu ya. Nah, coba. Oke, ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti 1445 kita bahas ya, teman-teman.
Ya, oke, teman-teman. Udah pada selesai semua? Udah selesai semuanya? Udah semua, teman-teman? Gani udah? Gani, udah? Belum. Oke. Kita ini ya, karena udah 14.46, kita bahas aja teman-teman. Ya. Gani, kamu klik koneksinya. Gani. Udah, oke. Kita ini ya, kita bahas aja teman-teman. Ya. Di nomor 1 dulu ya. Oke. Coba saya tunjuk ya. Atira, nomor 1 berapa jawabannya? Nomor 1? 5. 5. Oke, kita cek ya. Sebuah lilin berada di depan dua buah cermin datar yang saling membentuk sudut masing-masing 60 derajat. Jumlah bayangan yang terbentuk adalah, nah yang diketahui apa nih yang diketahui? Alfanya ya. Alfanya berapa? Alfanya 60 derajat. Nah, berarti yang ditanyakan adalah N-nya. Nah, ya udah kita pakai rumus yang ini nih. Berarti N sama dengan 360 derajat per 60 derajat dikurang 1. Berapa 360 bagi 60? 6. 6 dikurang 1? 5. 5. Oke, berarti jawabannya 5. Oke. Sekarang ke nomor 2. Nah, Fawas nomor 2 berapa jawabannya? Ya, Sir. Nomor 2 jawabannya berapa? Saya belum tadi, Sir. Wah, belum. Oke. Rait. Rait, nomor 2 It, berapa jawabannya? Cek. Gimana? Berapa? 7. 7. Oke, kita cek ya. Di sini pada kasus ini N-nya berapa? N-nya ada berapa di sini? Pada kasus ini. Coba. N-nya ada berapa nih? Jumlah bayangannya ada berapa? Pada gambar ini nih, soal nomor 2. 3. Ada 3 ya. Nah, kalau di sini udah ketahuan sebenarnya teman-teman ini sudutnya berapa ini? Nih, berapa sudutnya? 90. 90. Oke, berarti alfanya 90 derajat ya. Gitu. Sebenarnya nggak perlu dihitung pun juga pasti 90 karena udah ketahuan nih 90. Kalau mau dihitung juga boleh. Ini misal N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. N-nya 3. 3 sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Kalau misalkan 3 sama dengan 360 derajat per alfa kurang 1, berarti 360 derajat per alfa sama dengan berapa di sini? Berarti gimana? Pindah ruasnya. Berarti 3 1 kan ya? Nah, berarti 360 derajat per alfa itu kan sama dengan berapa? 3 plus 1? 4 kan ya? Nah, sekarang kalau 360 derajat per alfa sama dengan 4, berarti alfanya berapa? Alfanya? 9. 90 ya kan 90. Jadi sama itu. Kalau teman-teman mau make sure pakai hitungan boleh. Tapi ini udah ketahuan 90. Nah, sekarang sudutnya diperkecil 2/3 kali semula. Berarti sekarang yang awalnya alfanya 90 derajat karena dia diperkecil 2/3 kali, berarti sekarang alfanya jadi 2/3 dikali 90. Berapa sekarang jadinya sudutnya sekarang? 60. Berapa? 60 derajat. 60 derajat. Nah, sekarang yang dicari adalah berapa N-nya ketika alfanya 60 derajat. Nah, ya udah. Berarti N sama dengan 360 derajat per 60 kurang 1. Berapa? 5. Nah, berarti jawabannya 5 buah. Nah, itu. Jadi bukan 7 it jawabannya ya. Jawabannya adalah 5. Itu ya. Paham teman-teman? Paham semuanya? Paham ya? Oke. Oke, yang belum tulis dulu ya. Nanti setelah ini kita ke nomor 3.
Oke, udah semua. Sekarang kita ke nomor 3 ya, nomor 3. Puput, nomor 3 jawabannya berapa, Put? Nomor 3? Belum, Sir. Oh, belum. Oke. Kita lanjut ke yang lain deh. Siapa ya? Vina, nomor 3 jawabannya berapa? Saya juga belum, Sir. Oh, belum juga. Oke. Iya. Belum juga. Yang udah siapa nih yang udah? Hani, nomor 3 berapa, Hani? Belum juga, Sir. Saya nggak ngerti. Oh, belum juga. Oke. Siapa nih yang udah? Vira nomor 3 berapa, Vir? Belum, Sir. Belum juga. Oke. Coba selesaiin dulu teman-teman. Coba dengan cara yang sama kayak nomor 2. Coba. Banyak yang belum nih nomor 3. Coba. Ini yang nomor 3, N-nya ada berapa N-nya? Nomor 3. 5. Ada 5 kan? Nah, berarti cari alfanya ketika N-nya 5 berapa? Itu. Nanti kalau udah diperkecil 15 derajat gitu. Oke, coba 1 menit deh, bisalah dengan cara yang sama gitu. Diperkecil 15 tuh dibagi 15. Bukan, diperkecil. Diperkecil berarti dikurang berarti. Oh, Gitu. oke. Dikurang 15 berarti. B bukan, Sir. Jawabannya berapa? B. B. Oke, kita coba cek ya teman-teman ya. Nah, ketika N-nya 5, alfanya berapa? Dapatnya 60. 60 derajat ya kan? Gitu. Karena udah ada nih, ini udah banyak ya literaturnya ya. Jadi alfanya 60. Nah, sekarang diperkecil 15 derajat. Berarti yang awalnya alfanya 60 derajat diperkecil 15 derajat. Ya. Nah, berarti dia sekarang alfanya jadi 60 derajat dikurang 15 derajat. Sekarang berapa alfanya? 60 kurang 15 itu berapa? 45. 45 derajat. Berarti sekarang kita cari N-nya ketika alfanya 45 derajat. Nah, berarti N sama dengan 360 derajat per 45 derajat dikurang 1. Berapa 360 dibagi 45? 8. 8. 8 dikurang 1 berapa? 7. 7. Nah, berarti jawabannya adalah 7. Gitu ya. Oke, paham semua teman-teman? Paham. Paham ya? Yang lain gimana? Paham? Paham ya? Oke. Silakan tulis dulu yang belum ya, sebelum kita closing ya.
Ya, oke. Udah semua teman-teman? Udah semua? Bisa saya tutup screen-nya kalau udah? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke, udah semua ya. Oke, kita tutup screen-nya. Ya, oke teman-teman semua. Sudah paham ya semuanya ya tentang cermin datar. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Untuk pertemuan berikutnya di hari Selasa ya, tolong teman-teman catatan kelas 8-nya di bawah ya teman-teman ya. Maksudnya dibawa ke depan teman-teman ya. Jadi biar kita tinggal drilling soal aja ya. Karena kan udah pernah dikasih lengkap tuh ya waktu kelas 8 kan, dari cermin cekung, cermin cembung ya kan, lensa cembung, lensa cekung itu kan udah dikasih secara lengkap. Jadi Mister nggak perlu jelasin lagi harusnya teman-teman di kelas 9. Jadi teman-teman tinggal buka lagi catatan kelas 8-nya. Itu ya. Jadi tolong pertemuan berikutnya catatan kelas 8-nya tolong dipakai ya maksudnya buat drilling soal untuk hari Selasa. Nah, karena Mister akan sering drilling soal ya. Jadi soal-soal UN, itu soal-soal USBN yang Mister punya itu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal kerjain, tinggal review aja, tinggal flashback aja gitu ya, tinggal dikuatin lagi aja gitu ya. Oke teman-teman, untuk materi berikutnya hari Selasa kita akan membahas tentang cermin cekung ya teman-teman ya. Karena kenapa cermin cekung? Karena di soal UN dan USBN cermin cekung yang sering keluar kalau cermin ya itu. Oke teman-teman, kalau misalnya sudah tidak ada, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, oke, thank you teman-teman. Silakan yang udah absen boleh leave Zoom, yang belum absen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Oke, you're welcome. Ya, you're welcome, you're welcome.